Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahman Laiso. Saya adalah mahasiswa Profesi Nurse di Surya Global Yogyakarta Angkatan 24. Kali ini saya akan membuat video tentang edukasi atau pendidikan kesehatan kepada pasien yang mengalami cedera kepala. Video ini saya buat guna memenuhi tugas individu stase keperawatan gawat darurat. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ibu, saya Fadila. Saya perawat yang berjaga shift siang ini dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti. Iya. Ibu, berdasarkan kontrak waktu kita kemarin, hari ini saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada Ibu terkait dengan cedera kepala. Karena kan suami Ibu mengalami cedera kepala, jadi diharapkan nanti ketika di rumah Ibu bisa mengobservasi kembali perkembangan dari suami Ibu seperti itu. Nanti membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, Bu, saya mau nanya, kira-kira Ibu sudah tahu atau belum apa itu cedera kepala? Yang saya tahu cedera kepala itu luka pada bagian kepala itu saja. Oh iya, baik, Bu, benar. Kalau tanda gejalanya sendiri apakah ada yang Ibu tahu? Kalau untuk itu saya belum tahu. Belum tahu ya, Bu, ya. Baik, Bu. Jadi sekarang saya memberikan sedikit informasi ya, Bu, ya, kepada Ibu terkait dengan cedera kepala. Iya. Jadi cedera kepala itu sendiri itu cedera yang diakibatkan karena trauma pada jaringan kulit kepala, tulang tengkorak, ataupun pada bagian otak seperti itu, Bu. Jadi sudah benar yang tadi Ibu bilang, ada luka pada kulit kepala, itu merupakan salah satu tanda dari cedera kepala itu sendiri. Jadi cedera kepala itu dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama itu ada cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan itu sendiri itu biasanya pasien itu hilang kesadaran atau pingsan dan juga hilang ingatan, tetapi kurang dari 10 menit. Kemudian tidak adanya luka pada kulit kepala ataupun juga tidak adanya patah tulang tengkorak. Kemudian yang kedua itu adalah cedera kepala sedang. Cedera kepala sedang itu sendiri sama pasien juga mengalami pingsan, kemudian juga hilang ingatan, tetapi waktunya itu lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit, tetapi tidak lebih dari 24 jam. Kemudian ada luka pada kulit kepala dan juga ada patah tulang tengkorak dan juga bisa menyebabkan bengkak pada sekitar tulang tengkorak yang patah itu. Kemudian yang ketiga itu ada cedera kepala berat. Cedera kepala berat itu biasanya pasien itu pingsan ataupun hilang ingatan lebih dari 24 jam. Kemudian adanya patah tulang tengkorak, kemudian juga sampai terjadinya pembengkakan pada area bagian yang patah tulang tengkorak itu dan juga bisa mengalami kerusakan pada bagian otak seperti itu, Bu. Mungkin kalau Ibu sendiri suaminya masuk ke kategori cedera kepala ringan ya, Bu, ya. Soalnya pingsannya tidak lebih dari 30 menit. Kemudian tanda gejalanya ya, Bu, ya. Tanda gejalanya itu tadi ada luka. Kemudian juga pasiennya bisa bingung, gelisah, kemudian juga hilang kesadaran atau hilang ingatan tadi. Itu tergantung dengan pada kriteria apa cedera kepala ringan, sedang ataupun berat. Kemudian juga adanya patah tulang tengkorak, kemudian ada cairan yang keluar dari hidung ataupun dari telinga. Kemudian pasien biasanya juga muntah dan mual dan nyeri berat pada kepala yang tidak tertahankan. Biasanya juga tidak bisa menahan kantuk ataupun sulit untuk dibangunkan seperti itu, Bu. Penyebabnya, Bu, ya, saya sampaikan ya. Jadi sedikit tentang penyebab dari cedera kepala itu sendiri. Cedera kepala itu terjadi biasanya karena adanya suatu benda yang menghantam kepala kita. Jadi misalnya ada alat pemukul ataupun dipukul oleh orang ke kepala ataupun ditembak oleh peluru seperti itu. Dan juga kemudian yang kedua yaitu kepala kita yang membentur sesuatu benda yang diam. Misalnya pada kasus
kecelakaan ataupun jatuh ataupun kecelakaan mobil. Biasanya kalau kecelakaan mobil, ketika mobilnya ngerem mendadak, kepala kita akan menghantam kaca ataupun dashboard depan mobil itu sendiri, seperti itu. Dan sekarang penanganannya ya Bu ya, kalau Bapak mau pulang ke rumah, kira-kira apa saja yang harus Ibu observasi. Jadi Ibu nanti ketika sampai di rumah, ketika ada gejala seperti Bapak mengeluh mual atau muntah, kemudian nyeri kepala yang tidak tertahankan, mengantuk dan sukar untuk dibangunkan, itu mohon langsung Ibu bawa ke rumah sakit seperti itu untuk penanganan yang lebih lanjut. Ataupun mengalami kebingungan dan bola matanya itu tidak fokus ataupun bergerak tidak seperti biasanya, itu mohon untuk Ibu observasi keadaannya seperti itu ya Bu ya. Karena itu merupakan tanda dari yang awalnya cedera kepala ringan malah bisa menjadi cedera kepala sedang ataupun cedera kepala berat, seperti itu. Ibu, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Yang saya ingin tanyakan yaitu suami saya kan besok sudah pulang ke rumah, jadi dia harus istirahat. Bagaimana cara penanganan istirahatnya suami saya atau cara tidur suami saya jika ada cedera pada kepala? Oh ya, baik Bu. Jadi nanti sampai di rumah, yang pertama itu Bapak harus istirahat terlebih dahulu ya Bu ya. Jangan dulu bekerja yang berat-berat. Kemudian hati-hati ketika beraktivitas, jangan sampai ada cedera kepala yang terjadi lagi, seperti mungkin nanti terbentur seperti itu Bu. Kemudian posisi kepala ya Bu ya, posisi kepala. Jadi pada pasien yang cedera kepala itu, posisi ketika tidur jangan diberikan bantal yang terlalu tinggi Bu. Sebaiknya bantalnya itu posisinya itu 15 sampai 30 derajat. Jadi posisi kepala 15 sampai 30 derajat yang baik untuk pasien yang mengalami cedera kepala. Jadi biar tidak sampai adanya komplikasi Bu ketika bantalnya terlalu tinggi, seperti itu. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang ini sepertinya sudah jelas. Oh ya, baik Bu. Ibu, sebelum saya akhiri ya Bu ya, mungkin Ibu bisa sebutkan lagi Bu kira-kira tanda gejala dari cedera kepala itu sendiri Bu. Tanda-tanda gejala dari cedera kepala sendiri yaitu pasien merasa mual atau pusing, hilang kesadaran, merasa nyeri kepala yang sangat kuat, terus merasa mengantuk dan jika dibangunkan agak susah untuk dibangunkan. Baik Bu, udah baik sekali ya Bu ya. Ibu mudah memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat Bu dan semoga lekas sembuh dan stabil seperti itu ya Bu ya. Amin. Baik Bu, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.